warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahirafi TV. Di pertemuan kali ini, oh iya, mohon maaf, astagfirullahaladzim, lupa. Gimana kabarnya semua, teman-teman? Udah lama ya nunggu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena saya barusan juga habis dari kondangan sebelah, maka saya buru-buru harus datang ke sini karena ada tips yang sangat ini adalah dapat memberikan sebuah inspirasi kepada siapapun. Gitu. Pertama adalah yang harus kita berikan tips dari huruf A. A itu apakah sih A? A itu adalah aktif mencari informasi. Ini adalah kunci untuk dapat belajar memberikan sebuah kesenangan pada orang lain atau belajar membuat senang orang lain adalah dengan aktif mencari informasi. Aktif mencari informasi di sini kita belajarnya apa? Kita belajar bagaimana menghargai orang, bagaimana caranya menghargai seorang, agar kita juga dapat bertanya pada tetangga atau juga bertanya pada guru-guru kita, pada orang-orang terdekat kita, sehingga orang lain juga bisa dapat dampak kesenangan dari apa yang kita cari. Aktif mencari informasi kalau anak sekolahan tentu juga adalah bertanya dengan melalui bertanya atau juga belajar sih sebenarnya. Itu adalah juga berlaku pada kaum pelajar. Aktif mencari informasi itu adalah belajar atau banyak membaca. Karena kenapa? Sesuai dengan ayat Al-Quran yang pertama kali muncul, yaitu adalah dengan Iqra. Allah SWT pun sudah memberikan isyarat pada kita untuk apa? Belajar adalah membaca. Iqra, membaca. Nah itu, dan sementara Rasulullah pun sudah tahu bahwa Rasulullah sendiri juga memberikan dorongan pada kita untuk mencari sebuah informasi atau tidak hanya sebatas dalam negara kita sendiri. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan untuk belajar ke negeri Cina. Sesuai disebutkan di situ, utlubul ilma walau bisin, tentulah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin ada apa sih sebenarnya di Cina? Setelah kita telaah, mungkin juga sekarang teman-teman udah paham, udah jelas. Apalagi yang senyum-senyum kayak gitu, udah tahu. Waduh, bilang kenapa mau ke Cina Pak? Kenapa? Nggak harus ke Cina, boleh kalau saya harus ke Cina, kenapa? Karena tiap hari saya udah bersama dengan apa Pak? Kayak gitu. Dengan apa? Dengan produk-produk Cina. Apa? Bolpennya made in apa? Made in Indonesia atau made in Cina? Ya Allah, made in Cina. Makanya di situ ada apa sebenarnya dengan Cina? Di situ adalah perkembangan sebuah teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan juga mungkin juga berasal juga dari sana, gitu. Makanya Cina itu dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi sampai sekarang pun dunia juga mengakui. Benar nggak? Kamu mengakui nggak? Kalau Anda tidak pernah mengakui, Anda cuma mengakui pada diri sendiri. Atau Anda adalah bangga, bilang apa? Bangga, Pak, saya bisa bikin atau lain sebagainya. Saya bikin sendiri kok bolpen atau juga baju dan sebagainya. Itu pun adalah made in saya sendiri, bukan made in negara saya juga. Kenapa? Jangan seperti itulah, karena itu adalah proses dari pengetahuan, itu adalah perlu juga kita cari itu. Kita adalah mencari informasi atau mencari pengetahuan itu adalah keluar, agar kita juga tidak melulu atau tidak hanya sebatas kita mengetahui hanya sebatas dalam skup kecil, maka kita juga pengen mengetahui dalam lingkup yang sangat luas. Akhirnya apa? Ketika sudah kita banyak mengetahui dan kita juga bisa berbagi pada orang lain dan orang lain juga merasa senang, itulah tujuannya. Bagaimana kita belajar menyenangkan orang lain? Belajar menyenangkan orang lain itu banyak caranya. Anda pun memberikan sebuah senyuman pada saya merasa senyum. Ya Allah, terima kasih Mbak, terima kasih banyak. Anda sudah
memberikan motivasi bagi saya untuk terus berkarya di situ. Saya terima kasih banyak. Anda udah senyum datang, ngajak teman-teman di sini, alhamdulillah, terima kasih. Itu harus support bagi saya. Nah, bagaimana saya juga bisa melakukan kesenangan itu? Bagaimana saya juga bisa belajar menyenangkan orang lain? Ini adalah salah satu yang dapat saya lakukan. Saya masih harus tetap belajar untuk menyenangkan orang lain. Saya tidak cukup adalah dengan diri saya sendiri tanpa juga orang lain. Kalau saya sebatas senang di dalam diri saya adalah hanya kalau saya adalah senang, tapi orang lain adalah senang, ya bagaimana? Kasihan juga kan kayak gitu. Oleh karena itu kita mengharap bagaimana kita membuat senang orang lain. Salah satunya adalah berbagi informasi bersama. Itu kuncinya. Satu, A itu aktif mencari informasi. Sementara yang kedua adalah kita kembali pada B. Ini kan kita belajar kayak hitung-hitungan, belajar A, I, U, E, O, atau belajar A, B, C gitu. Sebenarnya belajar A, B, C. B-nya sekarang apa? Buat catatan ala kamu. Kamu biasa nyatat atau kamu biasa membuat catatan itu di mana? Di kertas, di buku, di HP, atau di laptop. Ya kalau kamu bawa laptop, iya siap-siap. Tiap kemanapun Anda bisa bawa laptop. Mau kemana-mana, apakah itu tidak merepotkan bagi teman-teman? Kalau merepotkan, ya mungkin teman-teman bisa beralih pada handphone. Mungkin karena handphone adalah lebih mudah dan lebih lebih fleksibel ya, mau dibawa kemana-mana. Nah, sama halnya ketika teman-teman di sini kalau ingin menyenangkan orang lain, bagaimana kita juga bisa bersifat fleksibel pada teman-teman. Jangan kaku ini seperti yang saya sebutkan dari pertama, jangan kaku kayak ibu kering. Aduh, kamu akan lentur kalau kena sedikit cipratan air. Kamu akan bergabung, kamu akan menerima kondisi orang lain ketika itu adalah menjadi bagian dari Anda, atau menjadi golongan dari Anda, atau menjadi kelompok dari Anda. Tidak sedemikian. Orang baru pun adalah berhak untuk mendapatkan sebuah kesenangan. Kayak gitu, rangkullah mereka, sapalah mereka seperti, hai bro, saya tidak biasa dengan puasa bro, enggak, hai bro, enggak, sebenarnya kayak gitu. Kalau saya bilang, hai cak, sehat cak, alhamdulillah sehat, kayak gitu, itu sebenarnya buat catatan maksudnya. Yang kedua adalah buat catatan. Buat catatan itu adalah setelah Anda mendapatkan informasi dari A tadi, baru Anda buat catatan. Apa sih sebenarnya yang kurang? Apa sih yang perlu ditambahkan? Sama halnya dengan saya juga melakukan seperti ini. Saya juga harus catat kekurangan saya, kelebihannya, ataupun juga apa yang masukan-masukan dari orang lain. Saya juga butuh support dari teman-teman. Saya tidak bisa duduk seperti ini tanpa ada support dari teman-teman. Karena saya butuh teman-teman, saya butuh dukungan dari teman-teman, butuh dukungan dari saudara-saudara dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Bagaimana kita bisa mencari, dan setelah mencari, bagaimana kita bisa menulis atau membuat catatan ala kamu. Itu karena catatan itu penting. Kalau dalam sebuah sebuah perjalanan, kalau Anda memiliki catatan, maka sampai kapanpun Anda juga bisa mengenang apa yang telah Anda lakukan pada zaman dulu ataupun pada zaman sekarang. Bahkan pun mungkin Anda juga bisa mencatat yang akan datang, bisa memprediksikan, oh ya kira-kira apa sih yang terjadi yang akan datang. Itu bisa Anda prediksikan dengan apa? Otomatis dengan ilmu-ilmu yang Anda sudah miliki sebelumnya, kayak gitu. Dari pengetahuan yang sebelumnya Anda telah pelajari,
dari orang lain atau juga dari teman-teman Anda. Makanya dari itulah kita harus untuk dicatat apa semua itu. Karena itu juga bisa dapat memberikan sebuah kesenangan pada orang lain. Ketika orang lain adalah dapat menerima informasi dari kamu, dapat ilmu dari kamu, dari teman-teman yang saya rasa seperti itu. Ketiga, yaitu untuk mendapatkan sebuah kesenangan, kita setidaknya ciptakan suasana yang nyaman. Ini adalah kita belajarnya. Belajar yang pertama harus ciptakan suasana yang nyaman. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman sementara diri Anda banyak masalah, sementara diri Anda adalah banyak konflik ataupun sebagainya. Bahkan Anda sendiri adalah dalam diri Anda mungkin juga masih banyak konflik. Dalam diri sendiri adalah masih banyak berkonflik. Kalau Anda sendiri, dalam diri Anda sendiri banyak konflik, bagaimana bisa memberikan sebuah kesenangan ke orang lain? Tadi itu sulit. Kalau betul bisa, tidak ada yang tidak mau bisa. Kalau menurut perhitungan Tuhan. Karena kenapa? Idza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak, apapun itu bisa terjadi. Tapi persoalannya, kalau kita bagaimana? Itu sebabnya kita harus mengetahui mengetahui orang lain. Setelah itu buat kita juga suasana menjadi nyaman. Iya, suasana bisa nyaman atau seperti apa? Seperti teman-teman itu datang tiba-tiba langsung minum. Enggak, saya belum nyuruh Anda untuk minum loh. Buat teman-teman itu belum saya minum. Saya pun masih belum. Tapi Anda udah datang untuk langsung minum. Tapi nggak apa-apa sih. Silakan, terima kasih udah diminum. Silakan juga makan kue-kuenya. Nah di situ ada yang senyum, terima kasih atas senyumnya, terima kasih. Oke. Nah, kesenangan Anda adalah juga membuat saya senang ketika Anda bisa senyum, ketika saya ataupun Anda bisa memberi minimalnya, tidak usah memberi sebuah materi, memberi juga senyuman pun saya udah merasa bangga dan juga merasa bahagia. Kenapa? Untuk pertemuan kali ini memang sengaja saya bikin adalah untuk ngambil dari alfabet ABC, khusus untuk ABC aja. Nanya, kenapa nggak harus D? Jangan sampai D, bingung harus D. D itu harus pulang kalau di mata kuliah. D itu apa? Mohon maaf. D itu lah saya akan bahas di pertemuan berikutnya, bukan sekarang. Ya sekalipun itu D itu disebut dengan dungu atau dongdong atau lain sebagainya, maka jangan sampai pada D. D itu harus ngulang, cukup aja lah minimal C gitu kan. Makanya untuk pertemuan kali ini saya berikan adalah tips, yaitu untuk menyenangkan orang itu dengan ABC. Oke. Mau nanya nih. Ya, siapa? Oh ya, di Instagram ya? Iya. Oke, Bagaimana kita bisa menarik perhatian orang lain terhadap kita gitu, Cak, katanya. Bagaimana bisa menarik perhatian orang lain? Iya. Oke. Itu mah gampang sebenarnya. Bagaimana menarik perhatian orang lain? Ya pertama kita harus dapat meyakinkan dulu orang lain tersebut pada kita. Buat orang lain yakin pada kita bahwa kita adalah bisa berbuat baik terhadap mereka. Berbuat baik itu mudah sebenarnya dan sangat mudah berbuat baik. Anda bisa menolong orang yang mungkin nanya arah, tidak tahu jalan, Anda adalah juga bisa mengarahkan, juga Anda bisa menunjukkan. Itu adalah bagian bisa menyenangkan orang lain. Ataupun Anda saat Anda ketemu dengan orang lain, jangan tampakkan raut atau mimik Anda adalah cemberut atau cembetut. Senyum saja. Ada salah dengan senyum.
senyum saja susah diberikannya. Coba aja rasakan. Pasti teman-teman di sini itu apa? Sulit berbagi senyum pun. Apalagi zaman corona seperti sekarang. Boro-boro mau senyum. Senyum pun juga susah. Dan tidak ketahuan bahwa Anda senyum, Anda ketawa, Anda marah, itu juga jarang, sulit untuk diketahui, untuk membedakannya. Kenapa? Dengan pakai masker kayak ala ninja lah seperti itu. Kalau senyum aja, tunjukkan aja bang, kenapa? Apakah Anda langsung ketika Anda buka maskernya langsung dengan senyuman sedikit langsung tiba-tiba virus masuk kayak gitu? Saya rasa tidak. Habis itu baru kalau senyumnya itu udah ngerasa apa cukup, Anda juga bisa tutup lagi maskernya. Saya rasa seperti itu kok. Kenapa memberikan senyum itu adalah bagian kebanggaan, bagian sebuah kesenangan. Kita disenyumin orang, apalagi sama orang yang kita taksir. Senyum aja, subhanallah, dia kasih senyuman pada kita. Ya Allah, dan cerita pun juga bisa panjang. Atau kita, oh iya, tadi kita disenyumin loh sama itu loh, kayak gitu. Ya kayak gitu, senyum saja. Saya rasa itu adalah hal yang luar biasa. Tidak lagi pada pemberian sebuah materi yang saya sebutkan tadi. Apalagi senyum, habis itu dikasih cake, dikasih bunga. Mentang-mentang musim corona, Anda selamat ya. Taunya bunganya apa? Bunga yang mau melayat. Jangan. Itu konyol sekali, pokoknya hati-hati. Pemberian bunga itu juga sekalipun tuh bunga, banyak macam bunga. Kalau pemberian kepada orang yang terkasih atau pada orang yang tersayang, banyak kok bunga-bunga, bisa jadi bunga mawar, bunga melati dan lain sebagainya. Apalagi satu tangkai, seolah-olah Anda apa? Satu tangkai, aduh, Anda adalah cuma satu-satunya. Mungkin seperti itu. Besar harapan saya, like, subscribe, and share. Jangan lupa komen. Kita akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ciao.